Dan jangan ketika kalian dari sebelum nikah ke nikah standarnya jadi murun dong. Itu sih sebenarnya. Jadi misalnya gini ya, lo belum nikah, lo rajin lari gitu ya, lo rajin olahraga, lo rajin misi semita, rajin ikut seminar, rajin memperkaya diri, tiba-tiba pas nikah lo kehilangan itu semua. Justru itu kan hal-hal yang empowering ya, memperkaya diri lo. Justru ketika nikah lo hilang tuh semua itu gitu. Hilang keberdayaan lo untuk bisa ikut misalnya seminar, hilang keberdayaan lo untuk bisa ikut olahraga, hilang keberdayaan lo untuk ikut hal-hal yang positif gitu, karena misalnya suaminya gak mendukung lah. Hai, selamat datang di podcast DM kita aja. Oke, DM hari ini. Oke, apa? Oke, dari hari ini DM-nya dari aku ya. Berarti ada orang DM ke IG aku sini. Sini ditambahin ya IG-nya. Oke. Jadi ini tentang DM perempuan. Dia bilang, "Mbak, gimana caranya kalau suami itu mesti paham kalau aku tuh butuh olahraga. Tiap kali mau olahraga selalu dilarang. Gimana ya, Mbak?" Gimana tuh? Gimana menurut lo? Oke, kenapa dilarang ya gitu? Pertama mungkin ditanyain dulu sih sama suaminya, kenapa ya dilarang olahraga gitu, apakah punya alasan khusus tertentu gitu. Karena sebenarnya walaupun kita tuh udah jadi perempuan yang menikah, status pernikahan, udah jadi istri, kita tuh sebenarnya masih boleh kita tuh ngapain aja? ngapain aja sih, karena kan sebagai perempuan tuh kita, misalnya kita udah nikah nih, kayak gue gitu udah nikah, gue kan punya banyak identitas ya. Iya, Gue sebagai istri, gue sebagai ibu, gue sebagai psikolog. sebagai pekerja gitu kan. Terus gue sebagai anak perempuan, gue sebagai adik perempuan, atau gue sebagai diri gue pribadi, itu kan sebenarnya gue punya banyak banget identitas gitu, dan semua identitas kita tuh mesti diisi dan dipenuhi kebutuhannya gitu. Jadi kayak misalnya kita butuh olahraga, Iya, kenapa ya enggak? enggak itu, ya olahraga aja. Mungkin ditanyain aja sama suaminya. Mungkin kalau suaminya ngerasa kayak, aduh kayak gue cemburu deh kalau lo ke tempat gym gitu, ya mungkin bisa gym sama-sama Kill gym sama-sama atau ya pilih kegiatan yang olahraga lain ya. olahraga lain yang mungkin bisa dilakukan sama-sama, atau waktu bersama yang bisa dilakuin sama-sama itu. Nah, banyak tuh orang yang kalau mau olahraga tuh suka, atau istri misalnya mau olahraga nunggu suamimu gitu. Nunggu approval gitu maksudnya. Approval sama nunggu ditemenin mungkin ya. Oh iya, mungkin bisa jadi itu. Tapi menurut gue gini, bukannya gue kayak males banget, nggak boleh lu larang-larang gue, enggak. Kadang alasannya mungkin juga fundamental karena kasihan loh anaknya masih menyusuin, nanti apa ya, susah dipakai susu botol gitu ya, atau gimana. Terus atau janganlah masih sakit, mungkin ada kondisi penyakit tertentu yang emang dia nggak boleh olahraga berat dan lain sebagainya. Tapi itu pun bagi gue kan bisa disolusikan dengan ya udah olahraga dari YouTube gitu Dari itu bisa, misalkan. bisa kok nonton, Bisa nonton gelar matras, terus ikutin apa namanya, olahraga di YouTube bisa, atau banyak juga kan studio-studio juga yang nyediain kelasnya tuh hybrid, ya kan. Jadi dia ada yang coachnya lihat online, ada yang offline gitu. Itu kalau olahraga, ya kan. Nah, sebenarnya lebih menarik lagi tuh Kastan ini ya. Emangnya kalau udah nikah tuh jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Soalnya gitu sih. Itu sebenarnya yang lebih menarik gitu. Padahal jadi tuh kayak gue tuh sering banget dapet DM, karena gue kan di IG gue kan sering banget ya gue olahraga ya sendiri gitu, atau jalan sendiri. Pernah waktu gue kemana ya, waktu gue lagi jalan kemana ya, ke Chicago deh kalau nggak salah, gue kemana-mana sendiri tuh. Sendiri. Ya terus lo Looking still kan kayak, like ya. ya terus lo kayak lo tuh di Chicago tuh kemana-mana Ini kayak asik sendiri ya gitu. Karena waktu itu kan gue ke Chicago sama suami gue, tapi dia kan mau maraton ya. terus ya udah dia karena dia mau maraton, jadi tiap pagi dan tiap apa gue lupa dia ada seksi latihan. Sementara kan gue gak ikut maraton ya waktu itu, jadi gue jalan-jalan sendiri aja gitu. Kayak gue pengen ke Sephora, gue Sephora gitu kan, gue pengen cari kopi, gue keliling sendiri cari kopi, terus gue bikin story sendiri, terus lo komen kan kayak lo kemana-mana Sendiri doang ya. Terus gue ya emang apakah harus gitu, karena emangnya gitu. Toh suami gue juga nggak lagi prepare ya kalau nggak salah ya. dia juga lagi persiapan maraton kan, jadi dianya juga latihan sama teman-temannya.
gue juga jalan-jalan sendiri gitu, jalan kaki aja 1 kilo 2 kilo nyusuin blok untuk cari kopi kek, cari make up kek, cari apa yang gue suka, pilates sendiri kek gitu. Jadi sebenarnya yang menarik lagi adalah kenapa sih perempuan itu ada, gak semua mungkin ya, tapi ada yang ketika nikah tuh tiba-tiba tidak berdaya, guys. Betul. Kayak tiba-tiba gue harus ditemenin suami gue, Iya. gue olahraga harus ada suami gue. Betul. Sama ada satu juga menurut gue nggak tahu. Mungkin kesannya gue bias ya karena kayak iya iyalah lu janda gitu. Tapi kalau gue tuh ngerasa ada beberapa juga yang kayak seneng gitu. Ya nggak boleh soalnya. Oh, Ngerti nggak? Kayak maksudnya dia justru merasa dicintai ketika dilarang. ketika dilarang gitu. Oh, Apakah oke. karena pelarangan itu membuat dia merasa "Ih, gila gue dimiliki banget nih sama suami gue atau gimana gitu. Lu pernah nggak menemukan sosok yang demikian? Iya iya iya, ketika dia dilarang sama suaminya dia merasa dicintai, itu Iya, untuk cinta suami betul gue gitu. gitu. Ya kan? Dan dia akhirnya rela untuk gak ngapa-ngapain, ya pokoknya gue ikutin aja kata siapa nggak apa. Tapi ini kita ngomong di luar konteks agama ya. Iya, Jadi di luar konteks di agama. luar agama apa konteks agama ya mungkin kayak gue emang ada apa ya kayak ketaatan kita harus dipatuhi. Betul. Kita ngobrol di luar itu ya. Kalau kayak gitu kondisinya ya, mungkin kayaknya lo perlu cek dulu deh. Lo pernah nggak sih tahu gitu bahwa ketika kita nyari suami, kadangkala tuh kita mencari sosok ayah di dalam suami kita. Iya. Gitu. Misalnya waktu kecil kita tuh nggak diproponensi sama ayah kita. Gitu. Akhirnya ketika kita cari calon suami, kita tuh mencari gue Harusnya kan begitu. bisa memproteksi gue. Gue mau cari suami yang bisa nge-provide gue. Gue mau cari suami yang bisa ngatur gue, arah-arah gue. Karena ternyata luka masa lalunya itu adalah dia punya bapak yang nggak sesuai sama standar itu. Gitu. Lalu kemudian Jauh itu ya. secara dia nggak sadar, dia akhirnya memprofiling calon suami ideal dia tuh kayak gitu. Jadi dia bias antara cari bapak atau cari suami gitu. Dan ketika pernikahannya nggak berjalan lancar dalam artian si suami itu nggak sesuai sama kriteria dia, terus dia ngerasa lo tuh nggak cocok gitu. Iya lo tuh harus jadi suami kayak gini-gini, lo terus jadi suami. Padahal ternyata list-list tersebut adalah list-list ayah ideal yang dia nggak dapet waktu dia dulu tumbuh gitu. Lalu dibebankan sama kepada suaminya gitu. Jadi waktu kita mau nikah tuh kayak kita benar-benar harus clear dulu deh. Lo Lu butuh apa gitu ya. Lo butuh ayah atau lo butuh suami? Karena kalau suami itu kan partnership gak sih? Secara segitu lah Gitu. Artinya ya posisinya itu saling ngedukung dan bukan saling apa ya? Apa yang lebih berkuasa. Iya, betul ya. Bukan mendominasi sih. Di partnership gitu. Jadi ya ketika kalau gue sih misalnya gue olahraga terus gue dilarang, ya gue akan tanya kenapa. Kenapanya ini loh Kenapa ini loh alasannya tuh apa? Karena kan gue melakukan aktivitas positif ya gitu. Apakah suaminya takut gitu kalau gue nggak mau ngapain ya? Kalau takut ya kita obrol ya. Rasa takut tuh mungkin dari mana? Lo punya trauma apa terhadap relationship sehingga ketika gue melakukan olahraga aja lo tuh cemburu. cemburu. Jadi sebenarnya itu perlu ditelusuri lebih dalam sih, karena sejatinya ketika lo tuh memperlakukan relationship dengan sehat, nggak ada perasaan negatif dan perasaan menghakimi sama pasangan lo gitu. Jadi ya bahkan ya kita aja suka nonton konser. Iya gitu, maksud gue itu tadi baru olahraga ya, maksudnya ada banyak kayak kebutuhan kita yang lain. Banyak kebutuhan lain gitu. Misalnya kayak kok diizinin sih nonton konser sama suami lo? Justru pertanyaannya emang kenapa lu diizinin konser satu suaminya ada masalah apa gitu? Lo cemburu gue nonton Westlife, nggak Westlife pun nggak tahu gue di ini gitu. Westlife aja nggak tahu gue ada gitu kan. Terus kita nonton Sheila on Seven ya. Pernah nonton Sheila Tetap on kejam-kejam. segila itu sih. Yang suami gue biasa aja sih. Biasa dan bahkan nggak ada kecemburuan sama Ada tahu sekali ya. kan Duta pun tidak tahu aku hidup di dunia ini, dia apa yang perlu dicemburu. Ayo Mas Bita. Tolong Mas Dita, Aku kejar kamu sama stadion Jalak Harupat. benar. Dan itu menghadapi macetnya Cikarang Terus sampai ada tobatnya sih ya. iya Dan ada abatnya. itunya ya. Iya, udah besok nonton konser terus kita kayak ngapain nih kita Udah cukup lah deh ya gitu ya. Bandung ya. Apa ini kita melakukan ini semua? Tapi ternyata ada
ada kebahagiaan aja, pulang tuh lebih fresh, pulang tuh lebih seger gitu, pulang tuh lebih seru gitu. Dan ternyata itu nggak ngerubah apapun gitu, karena ibu yang bahagia itu kan ya ibu yang bahagia itu kan dari perempuan yang bahagia dia ya. Betul, setuju itu. Nah, itu jadi malah justru ketika kita punya suami yang ngedukung untuk kita ngelakuin empowering diri kita tuh harusnya bersyukur dan harusnya suami ngelakuin itu sih. Iya. Tapi gitu juga sebaliknya loh. Iya sama aja Juga gitu. sebaliknya. Kita juga jangan cemberut banget begitu dia pergi sama teman-temannya, ya kan? Kadang kita kan gue kesel banget nih gitu. Sebenarnya sama aja nggak sih gitu. Iya, kita harus saling mendukung kegiatan satu sama lain sih. Selagi itu kegiatannya memang positif gak sih gitu biasa. Kayak nggak mesti kok sama-sama, nggak mesti gara-gara nikah terus sudah disatukan oleh pernikahan jadi kayak lo mau ngapain aja mesti gue mau apa Deli tapi gue harus sama suami gue nggak bisa padahal kalau nggak sama suami gue nggak perlu sih sebenarnya. Lu bisa kok tetap bertanggung jawab. Tanggung jawab memenuhi kebahagiaan diri lo sendiri, lo masih bisa untuk mencari kebahagiaan di tempat yang berbeda sama suami lo. Kalau lo sukanya misalnya pilates dan suami lo sukanya padel ya nggak perlu disatuin. Ya betul. Kita mesti bergantung. Kita apa yang membuat mesti bergantung olahraga sama-sama, apa yang mesti bergantung nonton konser sama-sama gitu. Karena kita tuh nggak bisa ngebahagiain, kita nggak bisa memaksa kebahagiaan orang lain. Soalnya tuh kayak kita gitu. Gitu sih. Jadi kalau janda bagaimana? Cari cinta sih sejujurnya kalau nggak ada yang atur ya. Pasti paling yang menjadi penghalang gue gitu misalkan jadi nggak jadi deh nggak bisa ikut nih yang ini. Ya mungkin karena acara anak atau ada hal yang harus gue yang turun tangan. Dan gue merasa tidak tertekan melakukan itu gitu. Jadi harapannya juga menurut gue para istri pun ketika dilarang akan sesuatu tidak karena tekanan gitu loh. Iya, Tapi memang karena oh iya gue harus hadir nih acara ini, oh pembukaan kantor suami gue harus datang atau apa gitu, bukan karena ya gue nggak suka aja gitu. Semoga kalian lebih kritis ya Faye untuk make sure why-nya gitu. Iya, make sure why-nya. Dan jangan ketika kalian dari sebelum nikah ke nikah standarnya jadi murun dong. Itu sih sebenarnya. Jadi misalnya gini ya, lo belum nikah, lo rajin lari gitu ya, lo rajin olahraga, lo rajin ngisi seminar, rajin ikut seminar ya, rajin memperkaya diri, tiba-tiba pas nikah lo kehilangan itu semua. Justru itu kan hal-hal yang empowering ya, memperkaya diri lo. Justru ketika nikah lo hilang tuh semua itu gitu. Hilang keberdayaan lo untuk bisa ikut misalnya seminar, hilang keberdayaan lo untuk bisa ikut olahraga, hilang keberdayaan lo untuk ikut hal-hal yang positif gitu. Karena misalnya suaminya gak mendukung lah, atau misalnya kayak aduh gue gak bisa nih, gue udah sibuk banget sama anak-anak gue gitu. Ya ngerti memang ada momen-momen ketika Yang kayak gitu tuh. menurut tangga terus kita tuh kayak sleep mode banget ya gitu ya. Dan lagi adjust nggak sih? Lagi adjust juga sama situasi itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Ada juga kan momen dimana kita emang berubah banget gitu. Tapi itu kan nggak lama ya gitu. Misalnya 6 bulan pertama saat punya anak atau sampai 1 tahun pertama kita masih adjust sama tumbuh kembang anak kita gitu. Tapi kan setelah itu sebenarnya kita masih bisa curi-curi waktu untuk bisa empowering gitu. Misalnya kayak ikut seminar offline gitu, tetap bacain platform parenting online gitu ya. Terus juga tetap bisa nonton podcast, tetap bisa memperkaya diri, itu sebenarnya masih bisa gitu. Banyak cara kok, olahraga misalnya nonton di YouTube juga bisa gitu. Jadi jangan sampai itu pernikahan membuat kamu jadi menurunkan standar yang Betul. sebelumnya. Justru pernikahan harus jadi mengupgrade semua yang udah kamu punya, dan kalau bisa juga cari pasangan yang jangan membebani ya. gitu. Jadi ya sayang lah kamu kayak udah nge-create semuanya pas single, tiba-tiba pas nikah hilang semuanya. Dan itulah momen burnout terjadi ya. Iya, burnout terjadi ketika apa yang udah lo create, habit yang udah lo bangun sebelum pernikahan Tiba-tiba hilang. hilang gitu. Jadi kebetulan dapet suami yang gak mendukung istrinya buat berkembang gitu ya. Suami yang justru Ngekang. banget istrinya untuk lo tetap harus ada di rumah, lo gak boleh kemana-mana gitu. Kalau harus selalu ada ketika gue ya sebenarnya itu aturan rumah tangga sih aturan sendiri ya. Cuman kayaknya kalian sih yang bisa ngerasain aturan itu pada akhirnya ngekang lo atau justru malah memperkaya batin sih. Dan semua ada di tangan kamu. Dan kayaknya abis ini DM yang akan aku bahas adalah DM dari seorang cowok
tentang ini, oke? Sudah pada tahu. Oke, kita ketemu di Sesi berikutnya. Bye.